Saudara-saudara, saya akan berbicara tentang seorang opa. Jarang sekali saya bicara tentang beliau. Tapi ada sesuatu yang menarik yang saya ingin saudara berjumpa dengan tokoh ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sebelumnya saudara sudah mendengarkan tentang Nabi Elisa. Dan mungkin ada di antara saudara beberapa teman-teman yang, pastor saya sudah lama tahu cerita tentang Elisa. Tetapi saya baru mengerti dengan detail setelah melalui sekitar 5 atau 6 minggu perjumpaan. Dan saya berharap saudara juga akan menemukan kebenaran-kebenaran yang baru ketika saudara berkenalan dengan opa ini. Oke, mari kita buka bersama Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Lumayan panjang saudara-saudara. Tetapi tidak mengapa gitu ya, kita akan bacakan sama-sama. Saudara baca dalam hati aja, yang di rumah juga boleh baca dalam hati. Kristi akan membimbing kita dengan teksnya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nama lain dari gunung Sinai adalah gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sampai ayat 10 dulu saudara-saudara. Apa yang saudara lihat ketika saudara mendengarkan teks pembacaan Alkitab kita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10? Yang pertama saudara-saudara, pasal 3 ini saudara-saudara langsung menjelaskan. Jadi pasal 1 itu tentang kejadian orang-orang Israel ditindas Mesir. Kejadian 2 kelahiran Musa dan kemudian dia bertumbuh dibesarkan di Mesir. Lalu langsung kejadian 3. Adapun Musa, kenapa saya nggak bahas dari peristiwa kelahiran Musa? Karena bagi saya nggak mungkin berkhotbah semuanya. Jadi saya akan pilih beberapa poin penting dalam kehidupan Musa yang barangkali cocok dengan kebutuhan kita hari-hari ini. Yang lainnya saya akan ikut sertakan di satu bagian khotbah. Oke? Kejadian 1 ayat 32 ini adalah sesudah Musa melarikan diri. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Diperkirakan saudara-saudara, pasal 3 ini si Musa sudah opa-opa berumur 80 tahun. So he's not young anymore. Dia bukan seorang laki-laki yang gagah perkasa gitu ya. Dia adalah seorang opa-opa, umur berapa tahun? 80 tahun. Di umur 80 tahunnya ini dia kerjaannya adalah menggembalakan kambing domba Yitro. Jadi baik kambing maupun domba digembalakan oleh Musa, dan itu bukan miliknya, itu milik mertuanya.
Berarti selama ini Musa tinggal di mana saudara-saudara? Pondok Mertua Indah sampai umur 80 tahun. Nah saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan latar belakang kehidupannya Musa, saudara pasti akan melihat gitu ya, bahwa Musa dibesarkan dalam kondisi kebingungan, banyak bingungnya. Jadi gini, dia adalah putra Ibrani, putra orang Yahudi, darahnya darah Yahudi 100%. Tapi dia dibesarkan di bangsa Mesir, disekolahkan sebagai anak putri Firaun. Dia mendapat pengetahuan yang lebih daripada bangsanya oleh karena dia diadopsi oleh anak putri Firaun. Oke. Nah, situasi menjadi lebih boleh menjadi lebih seru karena ibunya Musa yang bernama Yokebed diundang oleh putri Firaun untuk membesarkan menyusui Musa di istana Mesir. Nah saudara-saudara, bayangkan seorang anak gitu ya yang tadinya mau dibunuh, berhasil diselamatkan lalu dibesarkan dengan kejayaan Mesir pada waktu itu. Kalau saudara suka nonton film-film kerajaan, saudara akan mendapati bahwa pada saat itu kerajaan Mesir adalah kerajaan yang sangat maju, berkembang, pasukan tentaranya, pengetahuannya dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian Musa dibesarkan oleh Mesir. Dan dia dalam hatinya oleh karena mamanya yang menyusui dia, yang mengaku sebagai pelayan itu, pengasuh anak adalah mamanya sendiri yang namanya Yokebed. Ya, terima kasih. Jadi begitu dia mengaku Yokebed, saya membayangkan gini saudara-saudara. Ketika ibunya menyusui dia, membesarkan dia, ibunya pasti menceritakan, Musa, kamu boleh makan makanan orang Mesir. Kamu boleh pakai baju-baju orang Mesir. Kamu boleh pakai dandanan orang Mesir. Tapi kamu ingat ya, kamu tuh orang Ibrani. Kamu orang Yahudi. Dan kamu keturunan imam. Ingat ya Musa, sepanjang hidupnya. Itulah yang memicu saudara-saudara. Itulah yang memicu ketika umur 40 tahun. Waktu Musa melihat ada saudara sebangsanya dianiaya. Dia langsung bertindak saudara-saudara. Memukul hingga mati. Dan bukan hanya itu saudara-saudara. Dia kubur mayatnya orang yang dia bunuh itu gitu. Dia kubur di dalam pasir kan. Jadi saya percaya saudara-saudara, Musa umur 40 itu adalah mengapa dia mau membunuh? Karena bagi saya saudara-saudara, dia sudah merasa bahwa dia punya panggilan untuk menyelamatkan umatnya. Tapi panggilan itu belum jelas. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk bangsanya. Tapi karena dia masih darah muda saudara-saudara, penuh dengan emosi, dia kemudian bertindak terlalu cepat. Apa yang terjadi ketika dia bertindak terlalu cepat? Dia kemudian dikejar-kejar oleh Raja Firaun. Apakah karena dia dikejar oleh Raja Firaun sehingga membuat ia takut dan lari saudara, atau sesuatu yang lain terjadi? Sebenarnya saudara-saudara, ketika saya membacanya kembali saudara-saudara, kenapa Musa lari? Karena Musa tidak tahan waktu ia ditolak oleh bangsanya sendiri. Rasa tertolak membuat Musa melarikan diri dan meninggalkan kejayaan Mesir, meninggalkan bangsanya dan lari ke tanah Midian. Khotbah firman Tuhan saya hari ini saudara-saudara, masa lalu tidak sama dengan masa depan. Yang percaya bilang amin. Nah saudara-saudara, Musa di masa lalu, meskipun masa lalu tidak sama dengan masa depan saudara-saudara, ternyata banyak orang yang masih terperangkap dengan masa lalunya. Kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang buruk di masa lalu sama seperti Musa. Dia menjadi pembunuh, dia membunuh saudara-saudara gitu ya. Dia melakukan kesalahan, membunuh orang saudara-saudara. Apakah ada di antara di sini yang pernah membunuh orang, habis dibunuh ditutupin pasir saudara-saudara? Saudara bisa bayangkan perasaan hidupnya tertuduh dengan pembunuhan itu. Tetapi menurut saya saudara-saudara, setelah saya baca, yang membuat dia lari bukan pembunuhan itu sendiri,
Tetapi ketika ia ditolak oleh bangsanya, waktu orang-orang bilang begini, "Sapa songana? Siapakah engkau?" Musa dididik dengan pengetahuan Mesir, dengan spirit yang menyala-nyala bahwa saya akan membebaskan bangsa saya. Ketika dia bertindak pertama kali oleh bangsanya sendiri ditolak, "Sapa songana? Kiapa orang mesti dengar pengen." Dan buat saya saudara-saudara, itulah yang membuat Musa melarikan diri. Kita pasti tidak ingin hidup di masa lalu. Tetapi ada perasaan-perasaan yang muncul di masa lalu yang masih kita bawa sampai di masa kini, bahkan mungkin sampai di masa depan. Dan perasaan-perasaan itulah yang sebenarnya mengendalikan kita dari dalam. Salah satu perasaan yang paling kuat dan sulit untuk dilepaskan adalah rasa tertolak. Semua saya belajar konseling saudara-saudara, hampir 90% persoalan manusia itu kalau ditarik akarnya, akar yang paling bawah, akar dari akar penyebab, itu akan ketemu dengan yang namanya rasa tertolak. Berapa banyak di antara saudara yang pernah mengalami rasa tertolak? Saudara melakukan sesuatu tapi kebaikan hatimu ditolak oleh orang lain. Saudara tidak diterima karena mungkin keluarga saudara, karena mungkin perbuatan saudara di masa lalu, tapi saudara ditolak dan dinyatakan mentah-mentah bahwa kami tidak menerima kamu lagi. Rasa tertolak telah sedemikian rupa menghancurkan kita saudara-saudara dari dalam. Membuat Musa melarikan diri selama sampai dengan umur 80. Baru kemudian dia bisa menghadapi kembali rasa tertolak yang telah membawa dia sedemikian jauh dari Tuhan. Ada 4 reaksi orang yang mengalami penolakan. Yang pertama saudara-saudara, orang yang pernah ditolak dalam hidupnya akan berusaha mengubah penampilan atau sikap atau apapun yang membuat ia tertolak untuk mengesankan orang yang menolak dia. Jadi sikap yang pertama adalah dia akan berpikir, oh kenapa ya saya ditolak, oh mungkin saya jelek. Jadi saya akan perbaiki penampilan saya supaya jadi bagus. Ternyata ketika saudara perbaiki penampilannya saudara tetap tidak mengesankan orang yang menolak saudara. Dan itu tambah menyakitkan hati. Belum lagi saudara-saudara, sebenarnya kalau ditarik lebih lagi saudara-saudara akan mendapati banyak kasus dalam kehidupan kita, persoalan kita yang detail-detail itu karena kita mungkin mengalami rasa tertolak di masa kecil yang tersimpan di alam bawah sadar kita, tapi kita pernah mengalaminya, sakitnya ada di situ saudara-saudara, dan kita nggak bisa menjelaskannya, tapi kita pernah mengalaminya dulu. Mungkin keluarga saudara pernah dihina, mungkin saudara pernah ditolak sejak dalam kandungan, ada ibu-ibu saudara pengen mengaborsi saudara, dan kemudian mungkin ada keluarga tertentu yang menghina ayah saudara. Waktu kecil saudara belum mengerti, bahkan belum bisa bicara, tapi saudara menangkap gelombang hinaan itu, dan itu muncul dalam hati saudara, membuat saudara kita semua ada yang namanya minder. Kalau di tes psikologi, saudara-saudara, orang yang paling dominan sekalipun di dalam dirinya akan ketemu sebuah titik yang namanya titik minder. Dari mana itu saudara-saudara? Dari rasa tertolak. So setiap kita sebenarnya pernah mengalami rasa tertolak, right? Saudara pernah mengalami rasa tertolak? Enak gak saudara-saudara? Gak enak. Dan itu sangat menyakitkan saudara-saudara. Saking menyakitkannya, sulit diri kita untuk melepaskannya karena terlalu sakit. Yang kedua, reaksi orang yang menghadapi penolakan adalah mundur dan mengurung diri. Menjadi pendiam, introvert, membangun istananya sendiri. Saya tidak izinkan orang lain menyakiti hati saya, jadi saya memagari diri saya gitu ya. Orang boleh kenal saya di bagian permukaan saja, di dalam gak perlu. Membentengi diri sendiri. Yang ketiga, menjadi marah dan menyalahkan orang lain.
Selalu dia benar. Kalau saudara ketemu orang yang seperti ini gitu ya, nggak mau disalahkan. Selalu dia yang paling benar di seluruh dunia ini gitu ya. Sudah dikasih tahu kesalahannya, enggak, dia masih lebih benar. Karena apa? Karena ada rasa tertolak yang sebenarnya nggak diselesaikan dalam dirinya. Dan yang keempat, saudara-saudara, cuek. Orang yang seperti ini cuek dan menganggap penolakan sebagai hal yang biasa-biasa saja. Menurut saudara, Musa yang mana? Musa memilih untuk melarikan diri. Dia melakukan banyak hal, saudara-saudara. Dia bersikap untuk tidak menghadapi, dia boleh bahasa psikologi bilang, dia denial, dia menyangkal bahwa dia pernah ditolak. Dan dia berusaha membuktikan dirinya. Saya bisa berhasil tanpa bantuan Mesir dan tanpa bantuan orang Yahudi. Kira-kira seperti itu yang terjadi. Dan di usianya yang ke-80, saudara, Musa yang dibesarkan sebagai anak putri Firaun menggembalakan kambing domba di pegunungan Sinai. Mau lari sampai di mana, saudara-saudara? Nah, pesan saya kepada saudara-saudara, kalau kita pernah mengalami rasa tertolak, entahkah dulu atau hari ini masih juga ditolak, saudara nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu gila dan stres, karena rasa tertolak penyebab banyak kegilaan. Jadi gak perlu gila-gila amat karena gini, Yesus pun ditolak. Amin. Yesus adalah Tuhan yang paling pintar mengatasi rasa tertolak. Bagaimana dia mengatasinya? Dia gak anggap penolakan itu sebagai sesuatu yang membunuh dia. Dia ambil semua penolakan itu dan dia tetap melakukan misinya. Apapun yang dia rasa, apapun yang dia alami tidak mempengaruhi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan seharusnya kita punya, it's okay kita pernah ditolak, tapi jangan biarkan rasa tertolak itu mengendalikan kita, bahkan mengendalikan masa depan kita. Masa lalu tidak sama dengan masa depan. Akan jadi sama kalau saudara membiarkan luka masa lalu saudara, rasa tertolak saudara di masa lalu mengendalikan engkau punya masa depan. Halo? Gak kedengeran amennya? Jadi Musa ada dalam posisi ini, saudara-saudara. Ayat 2, lalu malaikat di tengah-tengah, dia berpikir saudara-saudara dia sudah lolos gitu ya. Cukuplah saya menggembalakan kambing dan domba. Inilah kehidupan saya, ketenangan jiwa. Paling tidak saya sudah punya istri namanya Zipora, sudah punya anak. Ngapain saya mikirin bangsa Mesir, Firaun yang mengejar-ngejar saya, bangsa saya yang menolak saya. Gak ada urusan dengan masa lalu saya. Dia mencoba memulai hidup yang baru. Lalu saudara-saudara ayat 2 bilang, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak ingat saudara. Tuhan lupa dengan saudara. Hanya karena saudara sudah kelihatan hidup nyaman, lalu saudara berpikir Tuhan lupa siapa engkau. Tuhan yang menjadikan engkau dengan misi tertentu, dengan panggilan tertentu, tidak mungkin melupakan engkau. Kamu mungkin melupakan Tuhan, tapi Tuhan tidak mungkin melupakan kamu. Katakan amin. Malaikat Tuhan muncul saudara-saudara di tengah semak duri yang menyala, tapi semak itu tidak dimakan. Saudara tahu apa arti semak duri yang terbakar namun tidak terbakar? Semak duri yang menyala namun tidak terbakar. Saudara, semak duri yang menyala namun tidak terbakar itu adalah lambang kasih karunia Tuhan. Dari mana saya tahu? Karena meskipun kamu dalam penindasan, penderitaan, bahkan api sekalipun Tuhan ada di sana, dan karena Tuhan ada di sana, maka api sekalipun tidak sanggup membakar engkau. Katakan amin. Itulah bentuk kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada
kepada Musa dalam bentuk semak, berduri yang yang menyala namun tidak terbakar. Tuhan seperti mengingatkan Musa, hei Musa, di tengah-tengah penderitaan bangsa Israel, di tengah api sekalipun, kalau aku ada, kamu boleh pikir saya tidak ada. Tapi di tengah semak itu aku ada. Makanya Tuhan perlu menampakkan diri dalam bentuk malaikat Tuhan. Karena Tuhan ini menunjukkan keberadaannya di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kepedihan hati kita. Kalau saudara mengalami kesesakan, penderitaan dan lain-lain sebagainya, tolong diingat, digaris bawahi, Tuhan ada di sana juga. Amin. Dan kalau Tuhan ada di sana, sekalipun engkau menghadapi penderitaan, penderitaan itu sendiri tidak akan pernah menghancurkan engkau. Justru membuat engkau makin kuat. Katakan amin. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan hebat itu. Kenapa tidak terbakar semak itu? Ayat 4 saudara perhatikan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang itu bukan menyimpang seperti itu. Artinya dia ambil jalan yang lain karena semaknya di sebelah sana. Itu yang memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak itu. Apa? Musa, Musa. Saudara, dibanding dengan panggilan Tuhan kepada Nabi Samuel, Tuhan langsung panggil Musa 2 kali. Betul enggak? Musa, Musa. Kenapa mesti 2 kali? Untuk menunjukkan bahwa Tuhan, hei Musa, sebenarnya sudah 2 kali dipanggil. Saya ada panggil kamu sejak muda. Tapi karena kamu lari, sekarang saya panggil lagi. Sudah 2 kali saya sebutkan namamu, Musa, Musa. Dan Musa menjawab, ya Allah. Tuhan memanggilnya sampai 2 kali. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan ingin menunjukkan kesungguhan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui Musa. Yang mana mungkin Musa sudah melupakannya dulu. Ayo saudara-saudara, adakah di antara saudara-saudara yang pernah punya komitmen kepada Tuhan, namun kemudian saudara sibuk dengan diri saudara, mungkin karena saudara ada masalah dalam pelayanan, saudara mengalami rasa tertolak, lalu saudara mulai melarikan diri. Semua komitmen yang pernah engkau ucapkan di hadapan Tuhan tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Satu saat Tuhan akan datang dan mengingatkan kita, hei, bukankah kamu pernah berjanji dulu? Bukankah kamu tahu bahwa kamu adalah pembebas Israel? Bukankah engkau harus melakukan sesuatu bagi bangsa ini? Bukankah kamu harus menyelamatkan mereka? Bukankah ada sesuatu yang kau bisa lakukan demi orang-orang yang berseru kepadaku? Loh saudara-saudara, saudara tidak diciptakan untuk menjadi pengangguran dan tidak melakukan apa-apa bagi kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah tidak ada pengangguran, saudara-saudara. Semua kita diciptakan untuk melakukan misinya Tuhan. Katakan amin. Saudara, gak mungkin ada hari ini kalau Tuhan gak punya misi di dalam dirimu. Untuk engkau melakukan sesuatu bagi kerajaannya, bukan? Amin. Hanya karena engkau tengah ada dalam kesengsaraan dan kesusahan, bukan berarti Tuhan lupa. Tuhan telah menciptakan engkau. Akan datang suatu malam barangkali, akan datang suatu hari Minggu barangkali, akan datang suatu hari di mana engkau akan berhadapan dengan Tuhan langsung. Dan Tuhan mengetuk pintu hatimu, mengingatkan engkau pada panggilanmu. Tuhan gak perlu jelaskan barangkali. Tuhan hanya perlu memanggil nama kita, menyebut nama kita. Jangan memanggil nama kita. Kalau memanggil nama kita, kita bisa pindah tempat, sudah dari bumi ke surga. Betul gak? Tuhan menyebut nama kita untuk mengingatkan kita akan tugas panggilan kita. Apakah saudara merasa terpanggil? Ada sesuatu yang belum selesai dalam hidupmu? Mari saudara datang kepada Tuhan. Semua impianmu, semua yang kau alami, semua kenyamanan yang kau hadapi hari ini, cek. Recheck kembali, apakah itu sudah kau lakukan maunya Tuhan atau bukan? Hanya self accomplishment kira-kira.
pencapaian diri yang menyenangkan diri kita, tetapi belum menyenangkan Tuhan. Karena maksud kita sebagaimana yang Tuhan mau belum terjadi, belum terlaksana dalam hidup kita. Tunggu saja saudara-saudara. Mungkin nanti umur 80 tahun Tuhan akan memanggil dan menyebut nama saudara untuk mengingatkan bahwa ada pekerjaan yang belum selesai, yang harus engkau selesaikan. Katakan amin. Mungkin saudara-saudara, saya pikir-pikir kalau Musa berhasil deal dengan rasa tertolak di awal. Bayangkan Musa umur 40 tahun dan memimpin Israel keluar dari Mesir. Bayangan saya itu pasti lebih hebat saudara-saudara. Orang muda umur 40 dan kakek-kakek umur 80 saudara-saudara. Beda feelingnya. Tapi bagi Tuhan bukan soal umur. Tapi soal kesiapan. Dan nampaknya di mata Tuhan lebih baik Musa memimpin di umur 80 daripada dia di umur 40. Itu sebabnya Tuhan menahan dan menunjukkan. Tuhan turun saudara-saudara. Tuhan turun. Untuk apa? Menjelaskan kepada Musa kembali. Untuk apa ia dilahirkan. Katakan amin. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Di mana Tuhan selama 400 tahun? Bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Di mana Tuhan waktu itu? Ada saudara-saudara. Tuhan ada dan Tuhan mendengarkan, dan butuh 400 tahun baru Tuhan turun. Tapi yang jelas begini saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak turun, akan bertambah 400 tahun lagi mereka akan dalam penindasan. Ayat ini menunjukkan kepada kita saudara-saudara bahwa kalau Tuhan tidak turun tangan dalam hidup kita, maka masalah yang lebih besar akan terus terjadi dalam hidup kita. Berulang-ulang saudara-saudara. Harus kita izinkan Tuhan turun. Turun tangan. Supaya kita bisa mengalami kelepasan, pembebasan, dan lain-lain sebagainya. Israel bangsa yang besar secara umat, secara orang. Mereka jauh lebih banyak dari orang Mesir. Tapi mereka gak bisa melepaskan diri dari pengaruh Mesir sampai Tuhan turun tangan. Secara kekuatan, secara tenaga mereka pasti lebih kuat, lebih banyak umat. Kalau perang saudara-saudara pakai pedang satu-satu, mungkin Israel lebih banyak dari orang Mesir. Tapi mereka tidak bisa melepaskan diri dari Mesir sampai Tuhan turun untuk melepaskan mereka. Kalau Mesir melambangkan kehidupan saudara yang penuh dengan dosa, saudara tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari dosa sampai Tuhan turun tangan. Tak peduli betapa kuatnya engkau kelihatannya, tak peduli berapa engkau kelihatannya pinter, tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan diri dari kuasa dosa, kuasa masa lalu yang berdosa sampai Tuhan turun tangan. Ini momen untuk pemberitaan Injil saudara-saudara. Tuhan turun langsung. Amin. Tuhan turun langsung untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi kabar gembira. Tuhan tidak pernah merancangkan kesengsaraan, penderitaan untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan saudara. Tidak pernah. Penderitaan, kesengsaraan, api sekalipun merupakan wadah untuk Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya yang lebih besar dari engkau. Tuhan ada di tengah-tengah penderitaanmu. Dan Tuhan melihat, Alkitab bilang, aku mengetahui penderitaan mereka. Apakah saudara pikir Tuhan tidak tahu penderitaanmu? Tuhan tahu. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku dan telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka 400 tahun Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir.
Kalau saudara dapat amanat ini, apa yang mau saudara lakukan? Tuhan yang berbicara. Gilian. Akulah Tuhan. Aku sudah mendengarkan dan pergilah, aku mengutus engkau. Tuhan yang berbicara, saudara-saudara. Enggak diragukan lagi. Kalau saya sih saudara, siap bos, siap. Tuhan akan menyertai kan? Yes. Tapi Musa belum selesai dengan masa lalunya. Ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa ingat, saudara-saudara, ini pertanyaannya orang Yahudi kepada Musa waktu mereka menolak dia. Siapakah engkau? Sehingga bertindak mau jadi pemimpin atas kami. Lukanya masih ada, saudara-saudara. Ternyata luka itu tidak membuat Musa menyadari bahwa benar-benar Tuhan yang memanggil dia. Tuhan sudah panggil dia, Tuhan sudah nyatakan pertolongannya, Tuhan sudah menguatkan panggilannya. Dia sendiri masih merasa bahwa Tuhan, siapakah aku? Saudara, bayangkan sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang Ibrani dulu 40 tahun lalu, itu secara spontan bisa keluar dari mulut Musa ketika Musa berbicara dengan Tuhan. Betapa itu rasa tertolak besar dalam diri Musa. Saudara-saudara, 40 tahun dia ada gandeng-gandeng tuh rasa tertolak. Dia menikah, punya istri, menggembalakan kambing domba. Dia mungkin berpikir, oh sudah ada. Ada loh. Masih ada. Dan itu menghalangi dia untuk melihat rencana Tuhan yang lebih besar terjadi dalam hidupnya. Jangan saudara berpikir, sudah kok pastor, sudah selesai. Belum tentu. Uji dirimu. Adakah engkau berjalan dalam kehendak Tuhan atau enggak? Lalu ayat 12 Tuhan bilang gini, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ayat 13, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab dengan mereka? Saudara, mengapa Musa tanya seperti ini? Tuhan, kalau mereka tanya siapa engkau, aku jawabnya apa? Bukankah di awal Tuhan sudah memperkenalkan, hai Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, nenek moyangmu. Musa sudah tahu. Apa sulitnya Musa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Tuhan? Tetapi sekali lagi saudara-saudara, kenapa Musa berpikir begitu? Karena masih ada pengaruh Mesir, pengaruh masa lalu. Ingat Musa dibesarkan dengan pengajaran Mesir. Di Mesir dewa-dewanya ada namanya, saudara-saudara. Dewa matahari ada namanya, dewa air ada namanya, dewa berperang ada namanya, dewa ini ada namanya. Jadi orang Mesir melihat Tuhan dengan nama-namanya. Dan dia berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan ini juga ada namanya. Jadi kalau orang Israel bertanya, saya mau jawab Allah yang mana nih? See? Pengaruh Mesir masih ada dalam diri Musa. Jangan saudara berpikir rasa tertolak bisa selesai dengan sendirinya. Saudara mesti menyelesaikan langsung di hadapan Tuhan. Masih ingat cerita kentang saudara-saudara? Satu kali ada seorang anak marah sama temannya. Bukan marah sama temannya, marah sama saudaranya. Dia benci sama saudaranya. Dia bilang sama ibu gurunya, Bu guru sekolah minggunya, saya benci sama saudara saya. Selalu dia mengganggu saya. Saya benci sama dia. Kalau boleh saya nggak usah ada saudara. Saya sendiri, anak sendiri aja. Oh begitu. Gurunya bilang, kamu harus mengampuni dia. Enggak, saya enggak mau. Sampai kapanpun saya tidak akan mengampuni dia. Dia terlalu jahat sama saya. Oh oke.
Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Pengampunan tidak boleh dipaksa. Lalu apa yang terjadi? Mulai hari ini saya kasih kamu sebuah kentang. Kentang mentah, saudara-saudara tahu ya? Lalu dia kasih kentang. Selama kamu masih belum mau mengampuni, kamu kemana-mana bawa kentang ini ya. Dia lihat, wah cuma kentang satu nggak apa-apa. Oke, saya tidak akan mengampuni apapun. Bu guru mau bilang apa, saya nggak mau mengampuni. Kan gak boleh dipaksa. Lalu sudah yang terjadi apa? Hari pertama dia jalan pakai kentang. Kentang masih biasa-biasa saja. Hari kedua masih biasa-biasa saja. Hari ketiga saudara, kentangnya sudah mulai ada hitam-hitamnya. Dia bawa terus. Hari keempat dia bawa saudara, lebih banyak hitamnya. Minggu kedua kentangnya sudah mulai berair. Minggu ketiga kentangnya sudah mulai berulat. Dia bilang sama bu guru sudah busuk ini. Boleh gak saya buang? Jangan buang kalau kamu belum mengampuni saudaramu. Kenapa begitu? Bukankah ini sudah busuk? Karena seperti itulah kondisi hatimu kalau engkau tidak mau memaafkan saudaramu. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan rasa tertarikmu, tertolakmu, kamu seperti membawa kentang itu kemana-mana. Rasa tertolak itu kamu tenteng kemana-mana dan membiarkan dia hitam, berulat dan mempengaruhi seluruh kehidupanmu. Walaupun hanya engkau yang tahu, karena itu terjadi di dalam dirimu. Dan kita harus selesai saudara-saudara dengan rasa tertolak ini. Amin. Dengan apa? It's okay. Menerima itu dan kemudian tetap melakukan. Jangan ditolak, saudara-saudara. Rasa tertolak diterima, oke. Ada sesuatu yang kurang dalam diri saya, ada sesuatu yang salah mungkin dalam kesalahan yang saya pernah lakukan dulu. Tetapi saya adalah manusia yang punya pilihan. Dan Yesus mati di kayu salib supaya saya bisa mengalahkan hal-hal demikian. Dan saudara dijadikan ciptaan yang baru. Katakan amin. Jangan izinkan rasa itu menguasai saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Sebelum Yusuf mati, Yusuf tahu ya yang membawa orang Israel ke Mesir. Yusuf berkata di masa tuanya, Yusuf bilang gini, kamu harus tunggu. Karena Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub akan datang dan mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Itu ucapan Yusuf sebelum dia masuk. Sebelum dia mati di masa tuanya. Dan rupanya itu adalah kalimat profetik. Pada waktu itu Israel belum sengsara saudara-saudara. Mereka masih dijamu di Mesir. Tetapi kemudian dia tahu 400 tahun kemudian benar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub datang untuk menyelamatkan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan pernah berjanji, janjinya pasti ditepati. Bukankah firman Tuhan itu indah? Amin. Butuh 400 tahun. Tapi tetap janjinya terjadi dalam hidup kita. Katakan amin saudara-saudara. Kasih pujian kepada Tuhan.